Tanggal 10 Juli 2025, FIA dan Formula One resmi rilis kalender balap 2026, dan ini bikin heboh. Musim dengan 24 balapan, debut Madrid sebagai pengganti Barcelona, Imola keluar dari kalender, dan Kanada Monaco tukar posisi. Plus, ini adalah musim pertama dengan regulasi baru yang bikin mobil lebih lincah dan ramah lingkungan. Apa saja perubahan besar di kalender 2026? Yuk kita ulas bareng. Formula One 2026 bakal jadi musim bersejarah. Selain 24 balapan yang tersebar di 5 benua, ini adalah tahun pertama regulasi baru diterapkan. Mobil Formula One bakal lebih kecil, lebih ringan 30 kg, dan pakai Active Aerodynamics tanpa DRS. Diganti Manual Override Engine Mode. Mesin juga bakal pakai bahan bakar 100% berkelanjutan dengan tenaga hybrid 50/50. Selain itu, ada 2 tim baru, Audi yang mengambil alih Sauber dan Cadillac yang debut sebagai tim ke-11 pakai mesin Ferrari. Kalender 2026 yang disetujui via World Motorsport Council dirancang lebih efisien dengan fokus regionalisasi untuk kurangi emisi karbon sejalan dengan target net zero 2030. Nah, apa saja yang berubah di kalender ini? Ayo kita mulai. Kalender 2026 dimulai di Albert Park, Australia pada 6-8 Maret sebagai balapan pembuka untuk kedua kalinya berturut-turut, karena Ramadan bikin Bahrain dan Saudi digeser ke April. Setelah Australia, Formula One lanjut ke Cina dan Jepang, nyelesain 3 flyover race awal sebelum ke Timur Tengah. Bahrain dan Saudi Arabian GP dihelat di April, setelah Ramadan selesai, biar nggak kepanasan kayak Qatar 2023. Perubahan besar ada di Amerika Utara dan Eropa. Canadian GP pindah ke 22-24 Mei sehabis Miami GP biar nggak bolak-balik lintas Atlantik. Ini bikin leg Eropa lebih rapi, dimulai dari Monaco di 5-7 Juni, lalu lanjut ke Barcelona, Austria, Inggris, Hongaria, Belgia, dan Belanda. Tapi ada kabar besar, Imola keluar dari kalender. Emilia-Romagna GP nggak dapat kontrak baru karena fasilitasnya dianggap ketinggalan, dan Formula One batasi kalender di 24 balapan. Sebagai gantinya, Madrid debut sebagai Spanish GP pada 11-13 September di sirkuit baru Madrid sekitar IFEMA yang dirancang buat 110.000 penonton dan super aksesibel via transportasi umum. Barcelona sendiri masih punya kontrak buat 2026, tapi bakal pakai nama lain, kemungkinan Catalunya GP di awal Mei. Setelah Eropa, Formula One balik ke Asia dengan Azerbaijan dan Singapura di September, lalu triple header di Amerika, Austin, Meksiko, dan Brazil. Las Vegas GP tetap di Sabtu malam, satu-satunya balapan non-minggu, diikuti Qatar dan Abu Dhabi sebagai penutup pada 4 dan 6 Desember. Oh ya, Dutch GP di Zandvoort bakal jadi balapan terakhir mereka dengan format sprint, karena kontraknya habis setelah 2026. Apa yang bikin kalender 2026 spesial? Pertama, debut Madrid. Sirkuit Madrid ini kombinasi jalanan dan non-jalanan. Cuma 5 menit dari Bandara Madrid Barajas dan punya rencana ekspansi sampai 140.000 penonton. Ini bakal jadi salah satu venue paling megah di F1 dengan fokus pada sustainability, pakai energi terbarukan dan material daur ulang. Kedua, regionalisasi. Pindahin Kanada ke Mei dan Monaco ke Juni bikin perjalanan lebih efisien, kurangin emisi karbon dengan ngurangin penerbangan lintas Atlantik. CEO F1 Stefano Domenicali bilang ini adalah langkah besar buat sustainability dan logistik tim. Ketiga, soal sprint race. Meski belum dikonfirmasi, kemungkinan ada 6 sprint race, termasuk di Zandvoort. Tapi ada juga kontroversi. Keluarnya Imola bikin fans Italia kecewa, apalagi fasilitasnya cuma dianggap solusi sementara pas pandemi. Meksiko juga sempat diraguin karena Sergio Perez sudah nggak balapan, tapi kontraknya aman sampai 2028. Kalender 2026 ini nggak cuma soal balapan, tapi juga persiapan buat regulasi baru.
Tes pramusim bakal diadain di Barcelona akhir Januari dan Bahrain pertengahan Februari biar tim bisa adaptasi sama mobil baru sebelum Ramadan. Dengan Audi dan Cadillac masuk, plus Ford dukung Red Bull Powertrains, persaingan bakal sengit. Kalender yang lebih terorganisir juga bantu tim dan pembalap yang sering keluh soal jadwal padat. Max Verstappen pernah bilang 24 balapan itu gak sustainable. Tapi Dominicali yakin regionalisasi bakal bikin hidup mereka lebih gampang. Buat fans, Madrid jadi destinasi baru yang wajib dikunjungi. Tapi kehilangan Imola pasti bikin sedih, apalagi buat fans Ferrari. Untungnya Monza aman sampai 2031, dan 2 balapan di Spanyol bikin Eropa tetap jadi pusat F1. Apa artinya ini? Musim 2026 bakal jadi perpaduan tradisi, inovasi, dan sustainability. Kalender Formula One 2026 benar-benar bawa angin segar. Dari debut Madrid, perubahan Kanada Monaco, sampai regulasi baru yang bikin balapan makin seru, musim ini bakal unforgettable. Kalian paling excited sama balapan mana? Atau kalian kecewa Imola keluar? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, share video ini ke teman-teman kalian yang juga gila F1. Sampai jumpa di konten berikutnya.